Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Aryodanto dari kelas AI 225. Pada video kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai materi pertemuan ke-15 mata kuliah sistem terdistribusi dengan tema proses dan trades. Yang pertama, proses. Komputer pada awalnya memiliki satu program yang dieksekusi pada suatu waktu. Program ini memiliki kendali penuh atas sistem dan sumber dayanya. Komputer modern memiliki beberapa program yang dapat dijalankan secara bersamaan. Kompleksitas sistem operasi perlu melakukan berbagai tugas pada usernya, sehingga membutuhkan penggunaan berbagai proses dan metode. Proses adalah turunan dari program yang dieksekusi. Hal ini dapat digambarkan dengan diagram keadaan yang menunjukkan berbagai tahapan siklus hidup proses. Status aktivitas saat ini dari suatu proses diwakili oleh nilai penghitung program dan isi register prosesor. Tata letak memori dari suatu proses biasanya dibagi menjadi beberapa bagian. Status suatu proses diwakili oleh program counter dan contents dari prosesor register. Di sini ada bagian memori layout dari sebuah proses. Yang pertama ada text. Text section merupakan executable code. Lalu ada data section merupakan global variable, dan juga heap section merupakan memori yang dialokasikan secara dinamis secara program berjalan. Yang terakhir ada stack section merupakan penyimpanan sementara ketika terjadi pemanggilan fungsi, seperti fungsi parameter, return address, dan juga local variable. Selanjutnya ada local process state. Yang pertama, new merupakan fase di mana proses dibentuk. Selanjutnya, running merupakan fase di mana instruction sedang dieksekusi. Waiting merupakan fase di mana proses sedang menunggu beberapa peristiwa terjadi seperti kompilasi dari I atau O atau penerimaan sinyal. Selanjutnya ada ready merupakan fase di mana proses sedang menunggu untuk ditugaskan ke prosesor. Yang kelima ada terminated merupakan fase di mana proses telah selesai dieksekusi. Selanjutnya ada proses control block. Proses control block atau yang biasa disingkat dengan PCB adalah struktur data kernel yang merepresentasikan suatu proses dalam sebuah sistem operasi. Pertama, proses state terdiri dari new, ready, running, waiting, halted, dan selanjutnya. Program counter mengindikasi alamat instruksi berikutnya untuk dijalankan dalam proses ini. CPU register terdiri dari nomor dan tipe yang berbeda-beda sesuai dengan arsitektur dari masing-masing komputer. CPU scheduling information merupakan informasi dari sebuah proses inti. Memory management information merupakan informasi yang terdiri dari beberapa bentuk seperti nilai dari batas register dan nomor dari table atau segmen table sesuai dengan sistem memori sistem operasi. Yang keenam, accounting information merupakan informasi yang terdiri dari jumlah CPU serta real time yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, dan jumlah proses. Yang ketujuh, I atau O status information merupakan informasi yang terdiri dari daftar perangkat I atau O yang dialokasikan untuk proses, daftar dari file yang dibuka. Selanjutnya, konsep proses telah digunakan untuk menggambarkan program yang melakukan thread dari control. Misalnya, ketika word processor sedang berjalan, sebuah thread dari instruksi bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh proses. Thread adalah unit pemanfaatan CPU yang terdiri dari berbagai komponen. Ini berkoordinasi dengan threads dan sumber daya lain dari proses yang sama. Thread merupakan unit dasar penggunaan CPU yang mencakup ID thread, program counter, satu set register, serta stack. Proses tradisional memiliki single thread dari control, dan jika proses memiliki beberapa threads control, maka dapat memungkinkan untuk melakukan banyak tugas dalam satu waktu. Di sini ada single threaded process dan multi-threaded process. Terdapat 4 keunggulan utama dari penggunaan multi-threaded application, yaitu lebih responsif, dapat berbagi resource, lebih hemat atau ekonomik, dan juga scalability. Namun ada beberapa tantangan dalam perancangan multi-thread, yaitu termasuk dalam membagi dan menyeimbangkan pekerjaan, membagi data antara thread yang berbeda, dan mengidentifikasi dependensi data apapun. Banyak program yang di thread sangat sulit untuk diuji dan didebug. Komunikasi dan arsitektur sistem operasi. Yang pertama, komunikasi. Dalam sistem operasi terdapat proses independen dan proses kooperatif. Proses independen merupakan proses yang tidak dapat terpengaruh maupun dipengaruhi proses lain yang berjalan. Proses kooperatif membutuhkan mekanisme interprocess communication atau IPC untuk bertukar data dan informasi.
Dalam Interprocess Communication atau IPC, proses dapat saling berkomunikasi dan dapat melakukan pertukaran data atau informasi. Ketika suatu proses mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses lain yang berjalan pada sistem, maka dikatakan kooperatif. Selanjutnya, message passing atau sistem bertukar pesan. Saling mengirimkan pesan merupakan cara berkomunikasi dalam model message passing. Selain itu, model message passing juga merupakan model yang melibatkan sistem operasi secara langsung. Seperti yang terlihat pada gambar A, proses A menyampaikan pesan M mengandung informasi alamat tujuan ke kernel kemudian akan diteruskan oleh proses B. Ketiga, shared memory atau sistem berbagi memori. Model shared memory mencakup proses yang memungkinkan berbagi memori satu sama lain. Untuk memastikan konsistensi data dilakukan konfigurasi terhadap proses yang dapat mengakses memori. Pada gambar B, proses A menyusun pesan di ruang memori bersama dan mengirim pesan. Proses B membaca pesan dari ruang memori dan menerima pesan. Dari sudut pandang setiap proses, mereka menulis dan membaca ruang alamatnya sendiri. Yang keempat, ada arsitektur sistem operasi. Arsitektur sistem operasi adalah struktur perangkat lunak yang menjadi landasan untuk membangun perangkat lunak sistem operasi. A. Sistem monolitik. Sistem monolitik adalah arsitektur sistem operasi tunggal dengan fungsionalitas ganda yang disediakan oleh sistem operasi. Pola sistem call diimplementasikan dengan mendapatkan beberapa parameter dari posisi yang telah ditentukan, misalnya register atau stack, dan menjalankan perintah trap tertentu dalam mode supervisor. Contoh sistem operasi ini adalah Unix, mekanisme dan prinsip operasi model sistem operasi non-monolitik terlihat pada gambar di bawah. Berikut adalah komunikasi dan arsitektur sistem operasi. Pengguna melakukan trap ke kernel. Perintah ini beralih dari mode pengguna untuk melihat dan mentransfer kontrol ke sistem operasi. Perintah mentransfer kontrol ke sistem operasi perubahan dari mode pengguna ke mode monitor. Sistem operasi menentukan panggilan sistem mana yang dipanggil dengan memeriksa parameter panggilan. Referensi sistem operasi ke tabel berisi posisi key yang menunjukkan ke panggilan sistem key. Ketika panggilan sistem menyelesaikan pekerjaannya, kontrol dikembalikan ke program. B. Sistem berlapis. Pada sistem berlapis, setiap fungsi yang dibuat menggunakan pendekatan top-down didekomposisi menjadi komponen deterministiknya. Modularitas sistem dicapai dengan membagi sistem operasi menjadi beberapa lapisan. Perangkat keras pada kelas rendah atau layer 0 dan antarmuka pengguna pada tingkat atas atau layer N. Dalam sistem modular, setiap tingkat memiliki fungsi masing-masing dan memberikan layanan kepada tingkat yang lebih rendah. Bisa dilihat. Keuntungan dari sistem berlapis adalah setiap modul dan setiap hierarki dapat dirancang dan diuji secara mandiri, sehingga jika terjadi kesalahan dapat dengan mudah diubah. Titik lemah dari model sistem berlapis yaitu semua fitur sistem operasi ada di setiap lapisan, tetapi jika terjadi kesalahan, semua lapisan perlu diprogram ulang. Yang ketiga, ada sistem mesin virtual. Sistem mesin virtual menyediakan antarmuka yang sama dengan hardware yang ada. Sistem ini menciptakan ilusi dan virtualisasi terhadap banyak proses. Dengan setiap proses virtual menjalankan prosesnya sendiri dan memori atau virtualnya sendiri. IBM S/370 dan IBM VM/370 merupakan sistem operasi yang menggunakan sistem ini. Kelebihan dan keunggulan dari sistem mesin virtual. Yang pertama, melindungi sumber daya sistem sampai setiap mesin virtual diisolasi dari mesin virtual lainnya. Kedua, sistem ini cocok untuk penelitian dan pengembangan sistem operasi. Ketiga, dengan sistem mesin virtual sangat sulit untuk membuat permintaan yang tepat dan mereplikasi pada mesin. Yang keempat, ada sistem client-server. Sistem client-server mengubah fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem operasi menjadi user process. Ketika suatu proses meminta layanan seperti block file, client process mengirimkan permintaan ke user process. Server proses memproses permintaan dan mengembalikan respons. Semua operasi kernel dilakukan dengan mengontrol komunikasi antara klien dan server. Yang kelima, ada sistem berorientasi objek. Dalam sistem orientasi objek, setiap layanan diterapkan sebagai kumpulan objek dan setiap objek diberi tipe yang mendefinisikan atribut objek seperti proses, direktori, dan file. Untuk menjalankan operasi yang ditentukan pada objek dilakukan dengan mengakses dan memodifikasi data dalam objek. Sekian video yang telah saya buat, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.